I was in my virtual classroom with my virtual students, and they were logging off to go eat lunch. So I was just sitting here and I heard some commotion in the hallway, and I went out to see some students out there, some fifth graders, and they were looking for somewhere to pray. It is Ramadan. They practice, they are Muslim, and they needed a place to pray, and they asked if they could come and pray in my room. Seumur hidup, saya belum pernah merasakan hal seperti ini. Curahan kasih sayang yang begitu luar biasa. Kalimat itu keluar dari seorang guru kelas 5 sekolah dasar di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Namanya Tia, suaranya bergetar, air matanya tak terbendung. Namun yang membuatnya menangis bukanlah prestasi akademik muridnya, bukan pula penghargaan resmi dari sekolah, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam maknanya. Momen tak terduga di ruang kelas hari itu, suasana sekolah berjalan seperti biasa. Kelas virtual baru saja selesai. Waktu makan siang tiba, tiba-tiba terdengar kegaduhan kecil di lorong. Beberapa siswa kelas 5 terlihat kebingungan. Mereka sedang mencari tempat untuk beribadah. Saat itu adalah bulan Ramadan. Sebagai muslim, mereka harus menunaikan salat. Namun guru yang biasanya membantu mereka sedang tidak berada di tempat. Dalam situasi ragu dan sedikit cemas, mereka mengetuk pintu kelas Tia dan bertanya dengan sopan, "Bu, bolehkah kami salat di sini?" Jawaban Tia sederhana, tentu saja. Ia kembali duduk di mejanya, membiarkan ruang kelasnya menjadi ruang ibadah sementara. And they said I could stay. And so I sat at my table. I watched these 4 precious babies without any adult there forcing them to do it. There was a beautiful symphony of these 4 knowing exactly what to do. Things with their hands, things with their body, standing, sitting, almost bowing and kneeling. Lalu sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. 4 anak kecil itu berdiri sejajar. Takbir, ruku, sujud. Gerakan mereka selaras, khusyuk, tanpa arahan orang dewasa, tanpa pengawasan khusus. Sebuah pemandangan yang membuat Tia terpaku. Ia menyebutnya seperti menyaksikan simfoni yang indah. Dan di meja kerjanya, ia menangis. Ketika salat selesai, anak-anak itu melihat gurunya menyeka air mata. Mereka bingung. "Ada apa?" "Bu," jawaban Tia sederhana namun penuh makna. "Ibu bangga pada kalian." Ibu sangat bangga. Mereka pun berpelukan. Sebuah momen yang mungkin hanya berlangsung beberapa menit, namun dampaknya melampaui ruang kelas kecil di Minnesota. Dari ruang kelas ke dunia, Tia membagikan kisah itu di media sosialnya. Awalnya hanya untuk teman-teman dekat, namun internet bekerja dengan caranya sendiri. Video itu viral. Dalam hitungan hari, jutaan orang dari berbagai negara menonton, membagikan, dan memberikan komentar penuh dukungan. Dari Inggris, dari Malaysia, dari Indonesia, seorang warga Malaysia menulis bahwa ia bangga pada Tia karena telah membuka ruang kelas bagi anak-anak muslim beribadah dengan tenang. Seorang muslim dari Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati sang guru. Dalam sekejap, Tia merasa memiliki lebih dari 5 juta teman baru. Kisah ini bukan sekadar cerita viral yang menyentuh hati. Ada beberapa lapisan makna penting yang bisa kita baca lebih dalam. 1. Pendidikan bukan sekadar akademik. Apa yang dilakukan Tia mungkin terlihat sederhana. Ia hanya mengizinkan muridnya menggunakan ruang kelas. Namun dalam dunia pendidikan modern, terutama di barat, isu kebebasan beragama sering menjadi perdebatan sensitif. Keputusan seorang guru membuka ruang bagi praktik ibadah menunjukkan bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal matematika dan sains, tetapi tentang membangun rasa hormat dan pengakuan terhadap identitas murid. Ini adalah pendidikan karakter dalam bentuk paling nyata. 2. Islam dan representasi positif di barat. Dalam beberapa tahun terakhir, narasi tentang Islam di media global seringkali didominasi isu konflik dan politik. Namun video ini menghadirkan gambar yang berbeda. Anak-anak kecil, khusyuk, disiplin, damai, bukan retorika, bukan propaganda, hanya praktik ibadah sederhana. Viralnya video ini menunjukkan bahwa publik global sebenarnya haus akan narasi positif lintas budaya. 3. Kekuatan tindakan kecil di era digital. Tia tidak merancang kampanye toleransi global. Ia tidak menulis manifesto tentang inklusi. Ia hanya berkata, tentu saja. Namun satu keputusan kecil itu, di era media sosial, berubah menjadi pesan global tentang kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang sangat terhubung, tindakan lokal bisa memiliki resonansi internasional. 4. Dampak psikologis bagi anak-anak. Ketika Tia menunjukkan daftar negara yang memberikan dukungan, wajah murid-muridnya berbinar. Bagi anak-anak minoritas, validasi global seperti itu memiliki dampak besar. Mereka merasa dilihat, diterima, dicintai.
Dan rasa aman psikologis seperti ini adalah fondasi penting bagi perkembangan kepercayaan diri mereka di masa depan. Lebih dari sekadar inklusi, salah satu komentar paling kuat berbunyi, cerita Anda bukan sekadar tentang inklusi, tapi tentang kemanusiaan yang melampaui batas negara. Di tengah dunia yang sering terpolarisasi agama, politik, identitas, kisah ini menunjukkan sesuatu yang sederhana. Empati masih ada, rasa hormat masih hidup, dan pendidikan masih bisa menjadi jembatan. Dia menutup kisahnya dengan pesan, jika video kecil saya bisa memberikan harapan dan membuat orang merasa diberkati, maka saya merasa sangat beruntung. Dari sebuah ruang kelas di Minnesota, dunia diingatkan kembali bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari panggung megah. Kadang, ia dimulai dari seorang guru yang memilih membuka pintu. They got done, and I was sitting there wiping my tears, and they looked at me and they said, "What?" And I just said, "I'm proud of you. I'm so proud of you." And they came over and we hugged and we had a moment, but man, to have that faith as a fifth grader, where you take it on yourself to pray when you're supposed to and do what you were supposed to do, it was beautiful to watch.